Selanjutnya adalah pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Kami mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Hairil Anwar MAG untuk mengambil bola pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah kami sediakan. Mohon ditunjukkan kepada para paslon, kepada moderator huruf G, dan kepada arah kamera supaya penonton di rumah bisa melihat huruf G. Baik, terima kasih Bapak Hairil Anwar, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kembali kami tunjukkan masih dalam keadaan tersegel. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Sumpah adat sebagai nilai kearifan lokal memiliki posisi penting dalam tatanan kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah seperti kata-kata berikut ini. Kalau saya tidak jujur, tidak adil dalam menjalankan tugas, maka jiwa raga saya akan terpotong seperti rotan yang saya potong ini. Tingginya kasus korupsi memerlukan komitmen para pihak dalam upaya pencegahan. Pertanyaannya, bagaimanakah komitmen paslon terhadap kata-kata sumpah adat tersebut dalam pencegahan korupsi? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Sumpah adat itu adalah sebuah hukum adat yang diberikan, sebuah hak yang menyangkut perilaku ya, yang diberikan sanksi oleh adat, bagaimana seseorang kalau melanggar ya terkait dengan penyalahgunaan narkoba, tentu ini juga menjadi salah satu hal yang disampaikan. Kemudian apabila dia juga melakukan tindak pidana korupsi, nah tentu itu juga menjadi salah satu hal yang harus dibenahin, ya harus diberikan sanksi. Sanksinya bisa berupa sanksi pemberian teguran, sanksi untuk pemberian jipen, begitu ya, ada juga seperti itu, juga sanksi pemberian hukum adat yang diberikan. Nah oleh karenanya saya kira Bapak dan Ibu sekalian, padahal kita sangat menjunjung yang namanya falsafah Huma Betang, ya adat istiadat kita. Jadi saya kira di beberapa tempat, ya misalnya di provinsi Aceh itu juga hukum adat juga masih berlaku. Kita pun di Kalimantan Tengah saya kira masih bisa memberlakukan yang namanya sumpah adat bagi pelanggar-pelanggar korupsi, misalnya dengan memberikan pengecualian, ya dia bisa hidup di kehidupan masyarakatnya dengan mengisolasikan dan memberikan sanksi-sanksi adat untuk masyarakat tidak ya melakukan itu. Saya kira demikian. Waktunya masih tersedia, mau dimanfaatkan? Sudah cukup, baik kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Jadi sumpah adat itu sebuah kearifan lokal yang itu diakui oleh hukum dan oleh hukum adat yang berlaku di Kalimantan Tengah. Sehingga komitmen ini adalah merupakan satu hal yang sangat bagus. Sehingga apabila ada orang yang melanggar termasuk korupsi, dia akan meninggalkan dirinya sendiri atau bahkan sampai kalau di Jepang itu ada harakiri. Tetapi sumpah adat yang ada di sini adalah sesuatu yang sangat baik, tentu ini akan kita lestarikan yang itu sepanjang masih dalam kerangka hukum nasional, yaitu NKRI. Saya kira itu. Baik, masih ada waktu. Waktunya sudah habis, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, sumpah adat dalam hal ini dalam rangka pencegahan terhadap korupsi, ini kami sangat mendukung bahwa ini adalah salah satu hukum adat kearifan lokal, di mana kita tahu bahwa hukum adat ini tentu kita melihat dari struktur dari apa yang ada di Kalimantan Tengah, dari masyarakat adat nasional, kemudian Dewan Adat Nasional, kemudian penyelenggaranya itu nanti ada hakim adat atau damang, kemudian juga oleh mantir. Maka oleh karena itu ini
adalah untuk bagaimana agar para korupsi itu bisa malu terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya atau masyarakat adat. Baik, waktunya sudah habis. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik, silahkan. Baik, terima kasih. Kalau pasangan Koyem S. Hadi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, kami akan mendukung sumpah adat ini untuk mengatasi korupsi di Kalimantan Tengah ini. Dan selain sumpah adat, perlu juga nanti harus bukan hanya sumpah adat ini saja, karena kalau korupsi ini kalau memang betul-betul sudah niatnya mau korupsi, walaupun sumpah apapun dia tetap melaksanakan itu. Kan tetapi ini harus berbarengan dengan aparat penegak hukum yang betul-betul kerjasama dengan pemerintah provinsi nanti untuk mendeteksi mana-mana hal yang ada peluang-peluang untuk berkorupsi. Terima kasih. Waktunya sudah habis, silakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari seluruh pasangan calon. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Adat istiadat di dalam satu daerah itu memang harus dimiliki dan kita sangat menjunjung tinggi itu. Saya kira dengan adanya sanksi adat terhadap pelaku pelanggar korupsi tentu juga akan memberikan efek jera, minimal edukasi terhadap pelaku. Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi, koordinasi antara pemangku adat ini dengan aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait lainnya, supaya persoalan-persoalan ini jangan sampai langsung menyentuh kepada persoalan hukum, tapi sedini mungkin. Kalau misalnya itu bisa disosialisasikan, edukasi ini bisa diberlakukan melalui lembaga-lembaga keadatan tadi, saya kira ini akan lebih banyak pencegahan, ya, melakukan pencegahan daripada melakukan tindak-tindakan yang langsung bersentuhan dengan proses hukumnya. Saya kira kami sependapat bahwa bagian dari sumpah adat itu dalam satu daerah, dalam satu provinsi itu menjadi bagian dari kearifan yang harus kita berdayakan, yang harus kita akomodir menjadi bagian kearifan lokal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi itu bagi masyarakat yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang ada di dalam adat itu sendiri. Saya kira demikian. Masih ada waktu? Selama ada niat, tekad, kemauan selain yang disampaikan tadi, ya kita harus ada kesadaran sang pemimpin. Waktunya sudah habis, terima kasih.